Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam edukasi. Baik, sahabat edukasi, pada konten kali ini saya akan membahas mengenai program IBM SPSS, yang dimana kita akan menjelaskan mengenai ya cara mengoperasionalkan program IBM SPSS. Diawali dengan kita harus memahami terhadap halaman kerjanya. Pada saat kita sudah membuka program IBM SPSS ya, maka akan dihadapkan dengan dua tampilan ya. Tampilan pertama adalah data view. Nanti data view ini adalah data yang dimana kita menginputkan data ya, yang telah kita dapatkan di lapangan ya. Dan ini adalah variable view ya. Variable view ini adalah di mana kita menuliskan ya variabel-variabel yang akan kita teliti ya. Karena setiap variabel yang kita teliti ya, datanya ya akan berbeda ya, memungkinkan data itu akan berbeda. Ya, seperti misalnya kita ingin meneliti salah satu variabel ya, seperti status pekerjaan. Maka data yang kita akan dapatkan yaitu data yang berbentuk coding, seperti itu. Ada juga data yang kita akan dapatkan pada saat di lapangan, data yang berbentuk scoring ya. Misalnya kita ingin mengukur variabel pengetahuan misalnya. Dan ada juga data yang mungkin kita akan dapatkan di lapangan, yaitu data berdasarkan hasil pengukuran. Seperti pengukuran lingkar lengan atas pada ibu hamil, seperti itu. Pengukuran ya, kadar hemoglobin, seperti itu. Pengukuran tekanan darah, dan lain sebagainya. Nah, maka ya, pada saat kita ingin mengolah dan menganalisis data penelitian, maka hal yang pertama yang harus Anda pahami, sahabat edukasi, adalah klik di variable view ya. Ini fungsinya untuk menuliskan ya seluruh variabel-variabel yang hendak diteliti. Ya, termasuk ya apabila ada kuesioner ya, yang dimana di dalam kuesioner tersebut ada item-item pertanyaan ya, seperti misalnya variabel yang diteliti adalah variabel pengetahuan, maka biasanya ada kuesioner ya, dan di dalam kuesionernya ada item-item pertanyaannya. Jadi item-item pertanyaan itulah yang dimasukkan ke dalam variable view ini ya. Oke, kita langsung saja ya sahabat edukasi. Yang pertama, variabel yang hendak saya olah dan saya analisis, yaitu salah satunya adalah variabel status pekerjaan. Ya. Nah, variabel status pekerjaan itu ya, itu umumnya datanya yang kita akan dapatkan di lapangan data yang berbentuk coding ya. Nah, diawali dari kita membuat name di sini. Name itu adalah nama pendek daripada variabel tersebut ya, nama sesingkat mungkin daripada variabel yang kita akan teliti. Tadi status pekerjaan, mungkin kita singkat menjadi status ya. Klik enter ya. Nah, tipenya mesti defaultnya numerik. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa program IBM SPSS adalah program ya yang diperuntukkan bagi penelitian kuantitatif ya, yang dimana datanya berbentuk numerik seperti itu ya. Defaultnya tipenya numerik. Weight abaikan ya, desimal ini perlu untuk diperhatikan juga ya, karena data yang akan kita dapatkan pada saat di lapangan itu memungkinkan datanya berbentuk bilangan bulat ataupun berbentuk bilangan desimal. Nah, untuk data yang akan kita dapatkan pada saat di lapangan terkait variabel status pekerjaan, ya pastinya adalah data yang berbentuk bilangan bulat. Maka desimalnya kita bikin 0. Nah, dan ini yang saya sampaikan bahwa label ini ya, fungsi label ini adalah kita menuliskan nama variabel selengkap mungkin ya. Tadi yang kita ingin teliti adalah status pekerjaan. Maka kita tuliskan ya selengkap mungkin. Status pekerjaan. Ya, pakai spasi ya.
Oke, kita klik enter. Dan tidak akan warning. Warningnya pada saat kita menuliskan di sini ya. Jikalau sahabat edukasi menuliskan nama variabel lengkapnya di name misalnya ya, ini akan ada warning ya. Kita contohkan, status spasi ya, kita kasih spasi terus pekerjaan. Ya, klik enter ya. Nah, ini yang saya sampaikan, variable name contains an illegal character. Jadi emang menyalahi daripada fungsi dasarnya ya. Kalaupun seandainya ingin dituliskan nama lengkap daripada variabel tersebut, ya sebaiknya dikasih underscores. Ya. Enter. Dia tidak akan warning. Tapi kalau saya lebih memilih kepada fungsi dasar daripada name itu sendiri, yaitu memberikan nama variabel sesingkat mungkin, seperti itu. Jadi dihapus aja ya. Karena untuk memberikan nama lengkap dari variabel itu sendiri sudah ada letak sendirinya ya, yaitu di keterangan labelnya. Itu. Ya. Selanjutnya, karena data terkait variabel status pekerjaan ini adalah data yang dimana datanya berbentuk coding ya, maka values-nya bisa langsung dibuat. Values ini adalah pengkodingannya. Nah, kita klik di sini ya. Maka tampil layar seperti ini ya, sahabat edukasi. Maka value ini adalah terkait codingnya. Ya. Coding ini kita akan tentukan itu pada saat kita membuat definisi operasional. Biasanya ya, di dalam proposal skripsi ya, lebih tepat di bab 3 di proposal di metodologi penelitiannya itu ada bagian ya, ada sub bab yang membahas mengenai definisi operasional. Nah, definisi operasional itulah sebagai panduan kita ya untuk mengolah dan menganalisis data penelitian ya ke dalam program IBM SPSS. Jadi itu panduannya. Jadi pastikan ya sahabat edukasi untuk memastikan bahwa definisi operasional itu benar adanya ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti itu. Nah, karena pada hakikatnya definisi operasional itu adalah batasan ukuran kita untuk meneliti setiap variabel yang kita akan teliti. Jadi punya batasannya. Batasan pengukurannya. Itu letaknya di definisi operasional ya, kejelasannya seperti itu. Jadi pastikan definisi operasionalnya sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi pengkodingan ini ya sudah tertuang di dalam definisi operasional dan tertuang juga di bagian subbab yang membahas mengenai pengolahan dan analisis data. Jadi di bagian pengolahan data itu ya seperti ini contohnya. Ya. Ini ya. Nah, jadi definisi operasionalnya itu seperti ini ya. Oke, mungkin sahabat edukasi sudah memahaminya ya. Seperti ini. Terus nah ini dia ya. Kalau di definisi operasional itu ada keterangan nomor ya. Nah, ini kata lain daripada untuk pengkodingan ya. Nah, oke. Selanjutnya keterangan coding itu pun ada penjelasan di bagian nanti di pengolahan datanya ya. Karena di bagian pengolahan data itu ada beberapa tahapan ya. Yaitu seperti editing ya. Ya, seperti entry data ya. Terus scoring dan coding sampai pada tahap tabulatingnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini sudah ditetapkan ya oleh si peneliti itu sendiri, sahabat edukasi. Jadi ini sebagai contoh dan simulasi ya kita kasih ya kodenya 1 ya dengan keterangannya adalah bekerja. Kita add selanjutnya kode 2 ya. Kita berikan keterangan. Terus kita klik add. Kita klik OK. Ya. Karena variabel status pekerjaan ya emang data yang bisa langsung dilakukan pengkodingan seperti ini. Klik OK, missing abaikan, kolom abaikan, alignment abaikan. Nah, ini ya yang penting juga measure atau skala pengukuran dari variabel ini yaitu lebih tepat kepada nominal ya seperti itu. Karena pada dasarnya secara teoritis skala pengukuran bagi variabel itu ada 4, ada interval dan rasio, ya kata lainnya di sini adalah scale, terus ordinal dan nominal.
Oke, selanjutnya ya, baru kita masuk ya kepada data view-nya ya. Oke. Nah, kita masuk ke data view-nya untuk menginputkan ya keterangan daripada data status pekerjaan bagi setiap responden. Di samping kiri ini, nomor 1, 2, dan 3, dan seterusnya ini adalah nomor responden. Jadi, ya sebelum kita klik ini ya, nah ini biasanya kalau pada saat kita klik di bagian ini ya, dan ada tanda panah ke bawah, itu menandakan bahwa di bagian view-nya ini sudah tercentang value labels-nya. Jadi ada keterangan daripada coding itu ya. Jadi artinya ada pengkategoriannya tadi yang sudah kita buat itu tampil di sini ya. Berupa bekerja dan tidak bekerja. Sebagai contoh ya, untuk responden pertama ya, itu misalnya dia bekerja, responden kedua dia tidak bekerja, dan seterusnya. Jikalau tidak mau menggunakan yang seperti ini karena terkesan lambat misalnya ya, bisa kita klik view, hilangkan centang daripada value labels-nya. Nah, karena kita sudah memahami ya, dan sudah kita paham bahwa ya kode 1 itu tadi sesuai dengan ketentuan yang ada di DO bahwa itu bekerja, ya kita tulis dengan ini. Ini agak cepat biasanya kalau langsung dalam berbentuk angka seperti ini. Ya. Dan kebetulan kategorinya juga hanya 2 kategori, bekerja dan tidak bekerja. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengingatnya. Dan seterusnya. Kan ini contoh kasus dan simulasi ya. Maka supaya agak cepat kita copy paste aja sahabat edukasi. Misal ya, ada 72 responden ya. Misalnya ya, seperti itu contoh kasusnya. Baru kita ingin menampilkan misalnya ya pengkategorian atau keterangan daripada kode-kode ini atau kategorinya. Maka dengan cara klik view kembali, centang value labels-nya seperti itu ya. Selanjutnya, pada saat kita ingin melakukan analisis univariat ya atau statistik deskriptifnya, menggambarkan daripada variabel ya, variabel daripada status pekerjaan, maka kita bisa bekerja di bagian analisis. Nah, di bagian deskriptif statistik. Jadi statistik deskriptifnya di sini. Emang ada beberapa di sini opsi ya. Ada bisa kita menggunakan analisis ya, univariatnya yang berbentuk frequencies, descriptives ya, explorer, cross-tab, rasio ya, p-plots dan key-plots. Umumnya biasanya menggunakan yang frequencies. Tergantung, tapi tergantung juga terkait datanya. Kalau data itu berbentuk data yang sudah dikategorikan ya, seperti variabel status gizi ini kan sudah dikategorikan ya, bekerja dan tidak bekerja, maka akan lebih tepat analisis univariatnya adalah frekuensis ya, frekuensis untuk per variabel ya seperti itu. Kalau datanya itu berbentuk numerik ya, lebih tepat dia menggunakan deskriptif ya atau explorer. Kalau datanya berbentuk numerik. Nah, kalau datanya berbentuk kategorik ya dan mau kita tabulasi silang antara baris dan kolom, maka akan lebih tepat dengan menggunakan cross tab ya atau cross tabulation, tabulasi silang. Nah, karena kita hanya ingin menggambarkan satu variabel yaitu variabel status pekerjaan, maka dan datanya pun data yang berbentuk kategorik ya, maka akan lebih tepatnya menggunakan frekuensis kita. Oke, tampil layar seperti ini, maka variabel status pekerjaan kita pindahkan ke dalam kolom variables. Oke. Setelah itu ya, untuk yang ini ya diabaikan saja karena ini terkait ya central tendency
dispersion ya, ini apabila data tadi yang saya sebutkan data yang berbentuk numerik ya. Kita cancel. Mungkin kalau ingin menampilkan daripada diagramnya ya, bisa diagram batang, bisa diagram lingkaran atau histogram, itu silahkan. Mungkin kita kasih pie chart ya atau diagram lingkaran supaya terlihat bagaimana tampilannya. Kita klik continue. Ya, dipastikan tercentang gitu ya displaynya supaya tampil daripada frekuensi tablesnya ya. Terus selanjutnya klik OK. Nah, beginilah sahabat edukasi tampilan daripada data variabel status pekerjaan. Sebelumnya, agar lebih lengkap lagi ya, sebaiknya keterangan ini, dataset ini kita klik ya 2 kali. Oke. Sampai dia punya apa ini garis putus-putus ya. Ini bisa kita edit misalnya untuk penekanan bahwa ini adalah variabel status pekerjaan. Kita klik di lain tempat ya. Oke. Sahabat edukasi, sudah terlihat ya bahwa ini fungsinya untuk memperjelas daripada keterangan apa yang di tabel ini. Bahwa ini adalah analisis univariat untuk status pekerjaan. Ini opsional aja ya. Saya biasanya saya tuliskan ya supaya memperjelas aja bahwa ini tabel adalah tabel univariat untuk variabel status pekerjaan. Dan di sini terlihat sahabat edukasi ya, valid artinya data yang terinput tadi ya sebanyak 72 responden dan missing 0. Artinya datanya sudah dapat dipastikan terinput ya secara keseluruhan sebanyak 72 responden. Tidak ada data yang tak terinput, tidak ada data yang terlewatkan di situ maksudnya ya. Seperti itu. Jadi di sini terlihat ya pengkategorian daripada variabel status pekerjaan ya. Yang bekerja ada 48 orang atau sama dengan 66,7% ya. Dan responden yang tidak bekerja sebanyak 24 orang atau sama dengan 33,3%. Oke ya, terlihat ini adalah diagram lingkarannya terkait variabel status pekerjaan. Oke ya, sudah terlihat dengan baik ya. Semoga sahabat edukasi dapat memahaminya ya. Oke, ini kita close aja ya. Oke, kita no. Oke, mungkin untuk variabel ini sudah cukup dipahami dengan baik. Maka kita lanjut kepada variabel ya yang dimana variabel itu datanya bisa didapatkan berdasarkan hasil pengukuran misalnya ya. Seperti kita ingin mengukur status gizi pada ibu hamil ya. Ya, apakah ibu hamil ini kek atau kekurangan energi kronis atau tidak. Nah, indikatornya adalah ini ya. Rujukannya. Jadi dalam hal kita melakukan pengkategorian ini perlu diingat sahabat edukasi pada saat kita ingin melakukan pengkategorian terhadap data yang telah kita dapatkan di lapangan. Nah, data yang kita dapatkan di lapangan itu disebut dengan raw data, data mentah. Maka data mentah ya perlu diolah ya. Diolah sampai pada tahap ya kita perlu mengkategorikannya ya. Perlu mengkategorikannya ya supaya ya mudah untuk menginterpretasikannya seperti itu. Ya. Dan tergantung juga dengan uji statistik apa yang mau kita akan gunakan nanti. Karena setiap uji statistik pun ya mempunyai syarat-syarat masing-masing ya. Salah satunya syaratnya adalah skala datanya. Apakah skala datanya berbentuk numerik? Apakah skala datanya berbentuk kategorik? Jadi skala data itu merupakan salah satu syarat dalam penentuan uji statistiknya ya.
Seperti itu. Apakah masuk dalam kategori statistik parametrik atau masuk dalam kategori statistik non parametrik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Tadi terkait yang kita ingin ukur ya, yang kita ingin olah datanya adalah data terkait status gizi pada ibu hamil ya. Nah, bagaimana ketentuannya ini ya? Rujukannya adalah di sini bahwa ibu hamil kek ya, ibu hamil kek adalah ibu hamil dengan risiko kurang energi kronis ya, yang ditandai dengan ukuran ukuran lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Jadi kategorinya kek dan tidak kek. Kek apabila lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm ya. Tidak kek apabila lebih daripada atau sama dengan 23,5 cm. Artinya jelas ya, rujukannya pada saat kita ingin melakukan pengkategorian. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ke dalam program SPSS-nya. Nah, lanjut kepada variable view untuk membuat nama variabelnya. Nah, data yang kita akan dapatkan di lapangan yaitu data yang data lilanya, data lingkar lengan atasnya ya. Kita masih belum bercerita mengenai status gizi ibu hamilnya. Apakah ibu hamil tadi kek atau tidak kek itu belum masuk pada tahap itu. Karena kan datanya data yang real yang kita dapatkan di lapangan kan, itu disebut data mentah. Nah, data mentah itulah yang kita masukkan dulu ke dalam program IBM SPSS-nya baru kita olah, baru kita bentuk dalam kategorinya. Nah, datanya yang kita dapatkan real di lapangan kan pasti lilanya kan, seperti itu. Ya. Kita tulis aja lila ya. Seperti itu, klik enter ya. Selanjutnya lila itu ya atau lingkar lengan atas pada ibu hamil ya, kan identik ada bilangan desimal ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Umumnya adalah 1 di belakang koma, maka ini pastikan 1 di belakang koma. Ya, selanjutnya di sini adalah eh keterangan lengkap dari nama variabel tersebut, lingkar lengan atas. Boleh. Klik enter ya. Oke. Selanjutnya, kita jangan langsung melakukan pengkodingan ya atau pengkategorian di sini ya, karena masih belum diolah ya, masih belum diolah. Oke, belum masuk tahap pengkategorian. Missing abaikan, kolom abaikan, arrangement abaikan. Nah, ini skala data bagi variabel perlu diisi. Karena datanya berbentuk numerik, maka pastikan scale. Ya, lila. Lilanya kan data yang berbentuk numerik. Ya, sebagai contoh responden pertama misal ya 23,5 enter. Pastikan ya sahabat edukasi ya karena mungkin settingan di programnya mungkin berbeda-beda. Kebetulan di laptop saya itu settingan koma itu adalah titik ya, bukan koma yang sebenarnya. Misalnya gini ya. Saya tulis misalnya sini 27 pakai koma ini ya, 5 misalnya, enter. Nah, dia akan membaca dalam bentuk seperti ini ya. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan ya supaya datanya tidak salah seperti itu pada saat penginputan. Karena kebetulan koma di dalam laptop saya ini adalah titik. Seperti itu. Ada juga settingan laptopnya ya laptop yang lain yang mungkin koma ya koma gitu. Titik ya titik. Nah, karena kebetulan di laptop saya adalah titik itu adalah koma, maka saya pastikan saya kasih titik menandakan itu adalah koma. Dan dia aman ya. Oke, selanjutnya di sini ya saya tulis 20,6 ya. Datanya sembarang ya, karena ini contoh kasus aja, simulasi aja ya.
Oke, kita isi ya. Kita copy paste aja ya supaya agak cepat. Oke, baik ya, sudah ke 72 respondennya untuk data lingkar lengan atas pada ibu hamil sudah terisi. Selanjutnya, ini adalah data mentah yang kita dapatkan pada saat di lapangan ya. Yang pastinya di sini ya diukur oleh orang yang mempunyai kapasitas di tempat penelitian tersebut ya. Identik kepada bidan ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya ya sahabat edukasi, kita masuk kepada transform ya. Oke. Transformnya yang di bagian mana ya? Di bagian ini, record into different variables. Karena kita ingin melakukan pengkategorian tadi ya. Oke. Selanjutnya tampilannya seperti ini. Maka data yang lingkar lengan atas tadi ya masukkan ke dalam kotak ini sahabat edukasi. Input variable, output variable ini. Oke ya, masuk ini tanda panah. Oke, sudah masuk ya. Maka ya sistem ini akan mengkonfirmasi ya data lila ini mau diapakan ya, seperti itu. Maka kita jawab di bagian output variable-nya bahwa data lila ini ya mau kita buat kategori seperti itu. Saya tuliskan kategori 1 gitu aja ya. Artinya tidak ada ketentuan baku dalam penulisan name di sini ya. Tidak ada ketentuan bakunya. Artinya sepemahaman si pemaham peneliti itu sendiri. Saya memahami bahwa kategori 1 itu adalah untuk mengkategorikan daripada lila, seperti itu. Nah, untuk memperjelas bahwa kategori 1 ini maksudnya apa? Nah, saya maksudkan bahwa ya, jadi peneliti sendiri yang menerjemahkan dengan istilah kategori 1 itu apa. Seperti itu ya. Bahwa ini adalah kategori ya, spasi eh, kategori ya status gizi ya. Status gizi ibu hamil. Nah, baru kita ceng ya. Nah, dia tidak akan masalah apabila kita pakai spasi di sini karena kembali lagi kepada fungsi dasar daripada label itu sendiri yang di awal yang sudah saya sampaikan bahwa label itu adalah menuliskan nama variabel selengkap mungkin. Di situ dia tidak akan warning di sini. Selanjutnya, sahabat edukasi, kita pelan-pelan ya. Semoga sahabat edukasi dapat menyimak dengan baik. Selanjutnya kita klik all and new values ya. Selanjutnya baru ya sesuai dengan teori yang ada ya ini. Oke ini ya bahwa eh, dikategorikan cake ya apabila kurang daripada 23,5 sedangkan tidak cake apabila lebih daripada atau sama dengan 23,5 cm. Baik. Oke, kita mana tadi ini ya. Ya, terus kita buat ya di sini. Ini ada range-nya ya. Apabila emang ada range-nya, emang ada ketentuan range-nya ya dari skor berapa sampai skor berapa, misalnya seperti itu. Karena ini uh, rujukannya kan emang tidak ada range-nya ya. Tapi cuma ketentuan lebih dari atau kurang dari. Nah, ini keterangan harus yang dipahami ini tiga nih ya. Range, ada range lowest ya, ada range value through highest-nya. Lowest ini artinya kurang dari, yang highest-nya lebih dari atau sama dengan. Seperti itu ya. Jadi karena tadi apa ya? Dikategorikan dia tidak cake apabila lebih ya. Lebih daripada ya. Lebih daripada atau sama dengan 23,5. Ya. Ini adalah tidak cake untuk kode pertama seperti itu ya. Jadi konsisten ya seperti itu. Jadi untuk variabel status pekerjaan tadi kode pertamanya adalah bekerja ya. Maka pada saat kode 1 ini bekerja ya, maka kepada saat dia bekerja maka berpotensi untuk ya kecenderungan untuk status gizi
ibu hamil itu ya terpenuhi dengan baik seperti itu. Asumsinya seperti itu ya. Maka kita kasih kode 1 di sini untuk lebih daripada atau sama dengan 23,5 cm ya. Kode 1 add ya. Selanjutnya kurang dari 23 ya, 5 ya. Kodenya adalah 2. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita continue ya, sahabat edukasi ya. Baru kita oke. Maka tampil seperti ini ya. Ini adalah informasi yang disampaikan oleh program ini bahwa kita sudah melakukan record ya, pengkategorian dengan keterangan seperti ini. Oke ya. Dengan namanya adalah kategori 1 di name tadi dan keterangan lengkap dari kategori 1 adalah kategori status gizi ibu hamil. Oke, kita close aja. Kita tidak perlu simpan, no ya. Maka dia akan tampil ya coding-coding ya yang sudah kita buat tadi ya. 121212 seperti itu. Baru coding inilah yang kita berikan keterangan bahwa 1 tadi apa, 2 tadi apa. Nah, 1 ini apa dan 2 ini apa, keterangannya ada di dalam definisi operasional yang telah dibuat oleh si peneliti itu sendiri. Jadi panduannya kembali lagi ke definisi operasional, seperti itu. Di bab 3 ya letaknya ya, di metodologi penelitian ada subbab mengenai definisi operasional. Oke, lanjut. Maka kita lakukan ini, memberikan keterangan pada coding ini dengan klik variable view ya. Nah, nih, maka dia tampil ya variabelnya di sini. Ya. Variabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan transform record into different variables ya. Ini nama name-nya kategori 1 ya. Ini keterangan lengkap daripada variabel itu sendiri, variabel daripada keterangan kategori 1 ini ya, sudah terlihat. Nah, oke. Karena ini tadi coding ya. Coba kita lihat kan coding nih ya. 1212 ini kan coding yang berbentuk bilangan bulat. Maka pastikan ya desimalnya ini dibikin 0. Oke ya, setelah itu baru deh kita bisa melakukan pengkodingannya ya atau memberikan keterangan daripada coding yang sudah kita buat tadi di values. Klik deh sini. Nah, 1 tadi apa? 1 tadi sesuai dengan apa yang ada di DO seperti itu ya, contoh simulasinya. Berdasarkan ada yang DO bahwa 1 tadi adalah tidak cake ya. 1 itu adalah tidak cake. Oke, kita add dan 2 adalah kode 2 adalah cake. Kita add. Oke ya. Dan ini ya sudah tepat nominal ya. Oke. Selanjutnya kita klik data view untuk melihat hasilnya. Oke ya, terlihat ya tadi yang datanya berbentuk kode sudah berubah dalam bentuk kategori ya, seperti itu. Coba kita cek kembali sahabat edukasi ya, siapa tahu ada yang kesalahan. Tadi sesuai dengan teori yang ada ya, rujukan yang kita gunakan bahwa dikategorikan ibu hamil tadi adalah cake apabila nilainya kurang daripada 23,5 cm. Oke ya. Coba kita cek. Kurang daripada 23,5. Ini pas ya, kebetulan responden pertama ini nilainya pas ya, 23,5. Artinya kalau lebih daripada atau sama dengan 23,5 dia tidak cake. Ya kan? Lebih daripada 23,5 ya, pasti terlihat lebih ya, maka sudah pasti tidak cake. Ini kurang daripada 23,5 maka dia cake. Nah, jadi betul ya. Oke, datanya sudah dikategorikan secara betul berdasarkan referensi yang jelas. Itu, sahabat edukasi. Jadi dalam hal mengkategorikan itu tidak sembarangan, tapi harus ada rujukan dan referensi yang jelas. Seperti itu. Maka disinilah pada saat data ini sudah kita buat ya, maka kita ingin membuat analisis univariatnya ya. Kembali lagi tadi klik analisis ya, deskriptif statistik dan tadi sudah saya sampaikan kalau datanya berbentuk atau skala datanya berbentuk kategori ya umumnya ya menggunakan frekuensi dan cross tab ya, umumnya seperti itu ya yang sering digunakan. Tapi kalau datanya berbentuk numerik ya
maka lebih tepat menggunakan deskriptif dan expoler. Oke, karena ini ya, kita coba dulu di bagian analisis frekuensisnya, analisis univariat yang berbentuk frekuensis. Oke, kita masukkan dulu ya seperti itu. Baru yang sudah kita kategorikan apa tadi? Status pekerjaan ya. Oke. Masuk ya. Terus kategori status gizinya yang pada ibu hamil tadi masuk ya. Terus mau kita picat juga ya, diagram lingkaran mau kita tampilkan. Oke, continue, baru kita oke langsung. Sahabat edukasi. Ya mudah ya, benar-benar mudah ya, sahabat edukasi, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Bahwa di sini ya tidak ada data yang missing ya, tidak ada data yang tidak terinput ya, sudah terinput secara keseluruhan sebanyak 72 responden yaitu valid. Ya, terus di sini terlihat ya tabel frekuensinya, maka disebutlah frekuensi table ya, tabel frekuensi ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini terlihat ya, yang bekerja sekian orang ya dan sekian persen ya, yang tidak bekerja sekian orang dan sekian persen ya. Dan untuk variabel status gizi pada ibu hamil pun terlihat ya. Di sini yang tidak kek sekian orang ya dan sekian persen, yang kek sekian orang dan sekian persen. Dan terlihat juga sini diagram lingkaran untuk variabel status pekerjaan dan status gizi pada ibu hamil. Emang tampilan diagramnya tidak menarik ya, terlihat tidak menarik, terkesan tidak menarik ya. Ya, secara estetik kurang dapat ya. Karena emang pada dasarnya program IBM SPSS ini ya emang diperuntukkan khusus mengolah dan menganalisis data penelitian, bukan menonjolkan dari aspek tampilan. Kalau ingin tampilannya lebih baik ya, mungkin dapat tampilan 3 dimensi, mungkin bekerjanya di program Excel ya. Kalau untuk data yang data yang univariat, data deskriptif itu masih memungkinkan untuk mendapatkan tadi tampilan diagram yang menarik ya. Itu bisa masuk ke dalam program Excel ya untuk mendapatkan tampilan diagram yang menarik untuk data-data ini untuk variabel univariat, untuk analisis univariatnya ya, untuk data deskriptifnya. Itu bisa menggunakan program Excel ya untuk tampilannya supaya lebih menarik, karena 3 dimensi kan masih memungkinkan untuk di dalam program Excel-nya. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Oke, kita close dan ini mungkin untuk menutup daripada materi hari ini, kita masuk kepada klik analisis ya. Terus deskriptif statistik, baru kita ke cross tab ya. Cross tab-nya adalah cross tabulation atau tabulasi silang. Yang kita ingin tabulasi silang ya pastinya minimal terdiri daripada 2 variabel. Ya pastinya terdiri daripada 2 variabel untuk keterangan baris dan untuk keterangan kolomnya ya. Nah, seperti ini. Ini row baris dan ini kolom ya. Nah, misalnya kita ingin melihat statistik deskriptifnya ya atau deskripsi variabelnya antara status pekerjaan ya, mungkin kita taruh di baris dan keknya tadi, status gizi pada ibu hamil tadi, kek dan tidak kek tadi masuk di kolom. Ya, seperti itu ya. Yang ini abaikan ya, seperti itu. Oke, kalau kita ingin lihat ya, ini untuk uji C-square ya. Dan uji-uji lainnya. Oke, kita cancel. Nah, dan ini pun untuk uji C-square juga ya, dan ini mungkin ini ya, mungkin perlu kita centang ya. Kalau ini tidak perlu karena ini bagian daripada uji C-square itu sendiri. Ya, mungkin yang perlu kita centang karena ini adalah deskriptif ya, statistik deskriptif di persenteknya untuk menghadirkan atau memunculkan nilai presentasi pada baris, presentasi pada kolom ya, dan presentasi pada total keseluruhan. Continue. Yang lain abaikan, sahabat edukasi. Kalau ingin menampilkan diagram ini batangnya bisa kita centang di sini. Kalau saya tidak perlu ya, mungkin. Nah, mungkin terserah, opsional aja sahabat edukasi. Oke. Klik OK. Ya. Maka tampil seperti ini yang disebut dengan cross tab tadi ya. Ya, cross tab itu yaitu cross tabulation, tabulasi silang antara variabel status pekerjaan dan variabel status gizi ibu hamil. Terlihat sini. Karena kita centang tadi nilai presentasi ya, baris, kolom dan total keseluruhan, maka tampil dia sahabat edukasi ini ya. Ini apa namanya? Jumlah antara responden yang bekerja dan dia mengalami
dan dia tidak cake itu sebanyak 24 orang atau sama dengan 50%, ya. Responden yang bekerja dan mengalami cake itu sebanyak 24 orang dan sama dengan 50%. Totalnya kan 100% ini. Nah, bisa dibaca ya tabulasi silangnya antara baris dan kolomnya. Seperti itu. Mungkin untuk konten kali ini kita khusus membahas mengenai analisis univariat terlebih dahulu. Semoga di waktu berikutnya kita akan membahas mengenai analisis bivariatnya, statistik parametrik dan statistik non parametriknya. Semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.